Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Husti Kudatila di serial motovlog Mapai Jalan. Kali ini saya mau ngajak kalian semua ke desa paling tinggi di Dayeuhluhur. Dan kebetulan sekarang kita disambut sama jembatan yang punya view luar biasa banget. Nah, sebelah kiri, sebelah kanan bisa kalian dengerin suara deru dari airnya, begitu romantis ya. Romantis. Cuma ini bikin suasananya, vibes-nya bener-bener alam banget sih. Cuman sayang, airnya nggak terlalu bening. Biasanya di sini bening banget. Oke, langsung aja kita mapai jalan ke desa paling tinggi di Dayeuhluhur. Alright. Oke, langsung aja kita mapai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Kita langsung disambut sama gapura perbatasan desa antara desa Bingkeng sama desa Bolang. Ke belakang itu ya, balai desa Dayeuhluhur, kecamatan Dayeuhluhur atau pusat kotanya Dayeuhluhur tuh ada di belakang. Sengaja saya nggak mulai dari belakang karena sebelumnya saya udah pernah bikin video juga dari Dayeuhluhur. Yap, kita belok kanan. Ke depan itu ke Kuta Agung. Ke Kuta Agung itu perbatasan sama Kabupaten Kuningan. Saya juga udah pernah bikin videonya. Mapai jalan di jalur perbatasan Dayeuhluhur Cilacap Kuningan via Dayeuhluhur. Jalannya lumayan ya. Cuma tenang aja, di depan jalannya nggak seburuk ini kok. Kita buka visor aja kali ya. Kalau pakai visor terus kita nggak ngebut tuh kayak sumpek gimana gitu ya. Nah, kalau teman-teman dengar di depan tuh ada sungai ya, sungai yang tadi juga satu jalur. Nah, kalau teman-teman lihat tuh, di sini tuh ada persimpangan sungai itu. Kalau yang dari Tegak Lurus sama saya itu airnya cenderung coklat ya. Kalau dari yang ke kiri itu airnya bening. Nah, sekarang ini jembatan Hangseur. Lumayan lucu ya namanya ya, jembatan Hangseur. Nah, daerah pegunungan gitu tuh banyak warung-warung kopi kayak gini nih guys. Nah, warung kopi, warung gorengan. Biasanya orang-orang yang dari ladang itu pada mampir ke sini dulu sekedar buat sarapan atau bahkan bawa gorengannya ke ladang-ladang mereka. Nah, ini namanya jembatan Hangseur. View-nya lumayan oke ya. Biasanya kalau sore itu banyak yang mancing di daerah sini tuh. Tapi nggak tahu sejauh ini saya belum pernah lihat ada yang kayak renang-renang gitu di sini, anak-anak desanya. Nggak tahu juga tuh kenapa. Nah, sebenarnya penasaran, daerah situ ada spot-spot yang lumayan luas ya, lumayan lapang. Itu kayak asik loh dibikin camping. Cuman nggak tahu agak ini ya, agak banyak lalang ilalangnya, jadi agak ngeri-ngeri gimana gitu loh. Kalau bersih sih asik banget kayak itu di situ. Tuh, bisa teman-teman lihat tuh di bawah. Oke, kita gas lagi. By the way, air sebanyak ini dihasilkan dari hutan ini ya, hutan Dayeuhluhur. Kebayangkan ya, gimana urgennya fungsi hutan bisa ngasilin segitu banyaknya air. Padahal ini nggak hujan gitu kan. Dan hujan by the way terakhir di sini, baru hujan. Kayaknya kemarin apa ya, hujan gede. Tapi sebelumnya hampir seminggu itu nggak ada hujan sama sekali, tapi airnya tuh masih mengalir gitu loh. Nah, itulah urgensi dari fungsi hutan itu. Jalannya mulus banget. Daerah gunung jalannya semulus ini, asik ya. Oh ya, coba dong kalian share di komentar, kalian dari mana aja. Apakah ada yang dari Dayeuhluhur? Coba share di kolom komentar kalian dari mana aja. Kali aja bisa kenalan. Ya, jalan mulusnya habis deh. Tapi tenang, kayaknya ini nggak lama deh. Cuma beberapa meter doang. Ke depan bagus lagi kalau nggak salah.
Si bapaknya angkat-angkat tangan kayak gini. By the way, saya nggak tahu juga si bapaknya siapa. Cuman ya itu keramahan-keramahan orang desa. Adem ya, adem banget. Wih, ada lapangan bawah tuh guys. Kalau lebih asik kita bisa lihat pemandangan orang yang pada ke sawah gitu-gitu. Bang, ya asik banget sih bapaknya tuh. Tenang. Nah ini yang bikin kangen jalur sini. Nah lo, Masya Allah. Baru ditandurin, sebagian ada yang belum di ini, malah belum diolah tanahnya. Bisa kan habis panen tuh diolah dulu. Sawah-sawah pegunungan biasanya bisa 3 kali setahun panennya, karena relatif lebih mudah dapetin air dari sawah-sawah yang di Ampah ya. Viewnya, Masya Allah, viewnya guys. Oh, asik banget, Masya Allah. Tuh burung-burung tuh. Iya. Masya Allah, ini asik sekali. Gak tau di kamera kelihatan bagus atau enggak terlalu kelihatan ya. Sengaja kita berhenti dulu sebentar, nyari perspektif yang bagus buat gambar. Nanti kita coba terbangin drone juga, gimana keindahan dari pesawahan ini. Nah, seperti ini guys. Jadi kebayang kalau tag video di sini pagi banget atau sore ya. Kalau sehari sekalian kayaknya bakalan keren banget di sini. Karena kan mataharinya bisa jadi lighting alam yang benar-benar proper ya. Dan lihat sawah di sini tuh, airnya benar-benar mengalir. Ini mereka ngalirin dari mata air yang ada di pegunungan. Adem banget nih asli. Kita cukup. Sekarang waktunya kita lanjutin perjalanan ke desa paling tinggi di Daya Luhur. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Barusan udah teman-teman lihat bagaimana asiknya, indahnya landscape pesawahan ya ada di sini. Oh ya, kalau kalian lebih suka mapai jalan di daerah pedesaan atau di daerah perkotaan, kalau saya sendiri sih nyamannya di desa ya. Di daerah pedesaan nggak tahu, lebih enak aja rasanya. Apalagi pakai motor. Kalau pakai mobil ya agak jadi PR juga sih sebenarnya. Oke, kita ke arah Cilumping tuh. Cilumping Cidayuh belok kiri. Kalau lurus nanti kita bisa ke Palugon apa ya kalau nggak salah ya. Lurus terus nanti ke Palugon, desa Palugon, Kecamatan Manereja. Ini jalannya bagus, cuman di sebelah kanan tebingnya lumayan curam loh. Di kirinya tebing ke bawah, kanannya tebing gitu loh. Jadi kanan kiri itu tebing. Nah, udah kedengeran nih guys. Di depan tuh ada Cidayuh. Konon sempat jadi tempat wisata tahun 2022-an. Karena dibendung kayak gitu kan. Wih, apa tuh? Burung apa tuh? Asik banget ya. Tuh, kelihatan nggak? Ada burung lagi nyari makanan. Emang ada ikan tadi situ. Kalau kalian beruntung bisa lihat satwa-satwa hutan kayak barusan burung. Dan saya nggak tahu itu burung apa. Mungkin dari tuh barusan juga lewat tuh burung. Ini real alami banget. Dan mudah-mudahan bisa terjaga terus ya, jangan sampai banyak diburu terus ekosistem jadi hancur dan komunitas burung-burungnya juga pada hancur. Jangan ya deh ya, jangan. Tara, udah kelihatan nggak? Kelihatan kan? Wih, barusan apa tuh burung tuh ke bawah tuh. Nah, seperti ini guys, seperti ini penampakan dari Cidayuh. Kita spill sedikit ke depan ya.
Ah, mudah-mudahan kedengaran suara saya karena ini suara airnya bising banget tuh. Saya spill sedikit ya. Saya spill sedikit Cidaya itu seperti apa. Konon dulu 2020-2022an ini di sini ramai banget karena sempat dibikin bendungan. Terus karena ada bendungan, jadi banyak orang-orang baik warga lokal ataupun luar daerah sini yang rekreasi ke sini sekedar lihat bendungan, terus mandi di sungai gitu, hanya airnya benar-benar adem dan jernih banget. Nah, bisa teman-teman lihat tuh. Nah, itu jadi sumber perairan ke bawah ya, ke sungai-sungai. Kebayang kalau misalkan ini ditutup, ini bakalan kering sih sungai-sungai di bawah. Itu ke depan masih jauh, guys. Nah, konon bendungannya di belakang kelihatan sih masih kayak bekas beton-beton ya. Beton-betonnya udah pada ke bawah arus sungai. Nah, dulunya itu ke bendung. Makanya daerah situ tuh udah jadi kayak kolam renang alami. Nah, kayak gini-gini tuh. Ini juga kan bekas-bekas warung kayak gitu. Nah, dulu tuh katanya di sini banyak banget yang jualan. Seperti itu. Ini Cidaya nih ngomong-ngomong. Kita lanjutin perjalanan. Adem banget. Ada air terjun juga dong. Air terjun di pinggir jalan. Asik sekali. Cuman ini daerah sini relatif sepi. Jarang ada yang lewat sini ya. Jalur ini tuh cuman ngubungin barusan desa Sumpinghayu sama satu dusun di desa Cilumping. Ya, jadi dusun paling tinggi juga, salah satu dusun tertinggi. Kalian kalau lewat sini harus benar-benar yakin skill nyupir kalian udah oke ya. Jadi kiri itu jurang banget tuh di bawah tuh. Wih, lumayan capek walaupun naik motor ya. Kelewat. Ada satu lagi hidden gem di sini, yaitu curug. Ini namanya Curug Kembar. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa namanya Curug Kembar? Karena kalau saya lihat di sini curugnya cuma satu, tapi kenapa kok namanya Curug Kembar ya? Saya tahu kenapa namanya Curug Kembar ya, karena emang ada dua, literally ada dua curugnya, dan keren banget, keren banget. Kalian harus lihat. Dan saya sebenarnya penasaran, pengen langsung menuju ke sana ya. Ini ada jalurnya. Cuman saya nggak tahu pasti apakah bisa sampai sana atau enggak. Maksudnya jalan sampai sana itu bagus atau enggak. Dan saya ninggalin beberapa peralatan di motor, agak ngeri juga sebenarnya. Cuman tadi kita udah lihat ya, kita udah lihat penampakannya kayak gimana di drone. Mungkin kapan-kapan kita langsung mapai jalan lagi, bener-bener jalan kaki, karena mungkin nanti kita kendaraan nyampe sini doang, ke sana harus jalan kaki. Dan saya bener-bener gak nyangka dong, di sana ada Curug Kembar, semuanya tinggi. Saya penasaran, bener-bener penasaran di sana kayak gimana bentukannya, apakah di sana ada kolamnya, tapi saya lihat tadi di drone kayaknya nggak ada deh, nggak ada kolamnya, cuman kayak tanah biasa ya, dan nggak terlalu gede juga sih. Ini hasil aliran airnya ya, yang dari atas tuh, nggak terlalu gede juga. Oke, fix, kapan-kapan kita mapai ke situ. Support terus channel ini dan pastikan kalian dapat notifikasinya, biar pas saya kesini kalian udah pada tahu. Kita belok kanan. Punten. Oh. Cibengang, bukan Cibengang dong, Cigerang, Cibeberak. Oh, Cibeberak kayaknya. Mungkin teman-teman ada yang tahu mitos itu. Mitos di dusun Cigerang, lebih tepatnya di Cibeberak. Nah, daerah sini tuh banyak banget sumber air ya. Tuh. Ini pada keluar dari dinding ini tanah. Dan FYI, orang sini itu kalau bikin sumur itu nggak ke bawah, vertikal ke bawah ya, tapi horizontal. Jadi mereka nyari sumber air horizontal gitu loh, secara horizontal. Kalau umumnya kan sumber itu ke bawah ya. Kalau ini nggak ke
ke horizontal itu. Ih, keren banget tuh guys. View sawah, gunung, selalu nggak ada obat. Nah bentar lagi kita nyampe tuh. Nyampe ke perkampungan yang tadi kita lihat dari bawah itu loh. Dari Subing Hai itu tadi kelihatan kampung yang tinggi banget. Nah itu Cibebera Sunia kalau nggak salah itu namanya. Nama di KTP-nya tuh Cigerang, cuman daerahnya daerah Sunia kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu silahkan komentar di bawah. Kita sampai. Sepi guys. Pada kemana nih orangnya nih? Nggak ada orang sama sekali. Ini kayak ada warung tuh. Nah warungnya tuh buka tuh kayaknya tuh. Kita kesini dulu bentar. Keren sekali ini. Ini kita berada di puncak. Dilihat ke sana tuh udah imbang aja tuh sama puncak itu. Buat badan gitu ya. Tapi nu asiknya di kebun mas. Iya. Di mana? Barusan seru. Habis ngobrol. Nanti ke depan kita, karena di depan itu ada jalur air yang airnya itu nggak dibikin jembatan, jadi langsung ngelewatin jalan. Nah itu batas terakhir Sunia, ini Sunia by the way. Kesana tuh berarti setelah Sunia itu kan ada Cibebera. Itu yang orang sini tuh gak nyaranin buat nyebrang ke sana karena kan ada mitos satu dan dua lain hal. Nah itu sempat ngobrol katanya di daerah sini terutama kalau udah agak masuk ke hutan-hutan suka banyak hewan, bener-bener hewan yang liar ya. Cuman kalau sekarang udah agak jarang katanya. Makanya kalau camping dari sini nggak disaranin kata tadi mas orang sini asli. Oh ini kebun kopi dong. Wow. Kita mana sih ini batasnya? Coba kita nanti lihat seperti apa batasnya. Katanya ada batasnya itu jalur sungai. Sungai cuma ngelewatin jalan, nggak pakai jembatan. Kita pelan-pelan aja. Takut kebablasan. Takut ke seberang, takut malah nyeberang. Oh ini kayaknya ini deh. Nah jadi ini batasnya guys. Batasnya ada air nih. Kesana tuh udah masuk Cibebera. Ini by the way ngeri banget tuh. Ada batu. Cuman apa ini kenapa nih bisa gak jatuh ya, ngeri banget. Oke, jadi mitosnya ke sebelah tuh Cibengang. Itu orang asing diusahain jangan masuk ke sana. Ya kita ngormatin aja. Kita balik lagi. Dan ini sebenarnya ke sana ya, masih jadi puncak tertinggi tuh ke sana. Ke Cibengangnya berarti. Cuman karena kita nggak boleh ke sana, kita nanti di bawah aja. Kita turun lagi guys. Nah, ini dia guys. Oh ya, kita berhenti dulu. Oke, jadi officially kita ada di daerah tertinggi di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah kita officially ada di dataran tertinggi Kabupaten Cilacap. Nanti kalian cari tahu sendiri berapa MDPL-nya. Kayaknya sekitaran 1200-an gitu ya. 1200, 1300 sampai 1500-an. Soalnya di sini nggak ada lagi pemukiman paling tinggi selain ya ini masuk Cigerang berarti. Dan seperti ini guys, bisa kalian lihat sepanjang mata memandang itu daerah perbukitan. Dan yang biasanya kita lihat dari jalan raya itu jalan nasional, ada bukit-bukit yang tinggi, yaitu ada di depan kalian sekarang. Perjalanannya asik dan menyenangkan. Mungkin saya minum dulu. Mungkin dari kalian ada yang nyaranin mau kemana lagi kita mapai jalan di serial berikutnya. Dan mungkin bisa share juga kalian dari mana aja biar kita bisa saling berkenalan di YouTube ini. Terima kasih udah ngikutin perjalanan saya di Mapai Jalan kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semuanya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komentar, share ke teman-teman kalian. Kali aja komentarnya bisa berguna. Dan sampai ketemu lagi di Mapai Jalan berikutnya. Bye, assalamualaikum.
tiduran. View samping musola nih guys. Di mana teman? Basman.